من هو ربك؟ الله ورسولك محمد. ما كتابك؟ القرآن. وما دينك؟ الإسلام. من هو ربك؟ الله ورسولك محمد. ما كتابك؟ القرآن. وما دينك؟ الإسلام. أول أركان الإسلام الشهادة بكل إيمان. أول أركان الإسلام الشهادة بكل إيمان. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. من هو ربك؟ الله ورسولك محمد. ما كتابك؟ القرآن. وما دينك؟ الإسلام. من هو ربك؟ الله ورسولك محمد. ما كتابك؟ القرآن. وما دينك؟ الإسلام. أول أركان الإسلام الشهادة بكل إيمان. أول أركان الإسلام الشهادة بكل إيمان. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. من هو ربك؟ الله ورسولك محمد. ما كتابك؟ القرآن. وما دينك؟ الإسلام. من هو ربك؟ الله ورسولك محمد. ما كتابك؟ القرآن. وما دينك؟ الإسلام. أول أركان الإسلام الشهادة بكل إيمان. أول أركان الإسلام الشهادة بكل إيمان. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. من هو ربك؟ الله ورسولك محمد. ما كتابك؟ القرآن. وما دينك؟ الإسلام. من هو ربك؟ الله ورسولك محمد. ما كتابك؟ القرآن. وما دينك؟ الإسلام. أول أركان الإسلام الشهادة بكل إيمان. أول أركان الإسلام الشهادة بكل إيمان. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Ya nih Ustazah juga melihat wajahnya lagi, Masya Allah wajahnya itu masih segar-segar. Semoga Allah selalu jaga ya kesehatan kalian. Doa dulu yuk, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa. Jangan lupa angkat tangannya, karena mengangkat tangan itu adalah merupakan bagian dari sunnahnya Nabi kita. Yuk. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, untuk berikutnya jangan lupa Ustazah ingatkan berkali-kali setiap pembelajaran kita baik online maupun offline untuk mematuhi prokes karena pandemi itu masih ada teman-teman ya. Bentuknya adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan juga interaksi. Karena ketika kita menjalankan protokol kesehatan ini itu adalah bentuk ketaatan kita sama Allah, ya. Kenapa? Karena Allah ini sudah memberikan kita tubuh, sudah memberikan kita badan yang Allah takdirkan sehat, alhamdulillah. Maka tugas kita adalah menjaganya, gitu. Nah, ketika menjaga dalam bentuk apa? Terlebih di saat pandemi, maka kita menjaganya dengan mematuhi 5M ini, ya. Jangan lupa nanti yang ikut Microsoft Teams hari ini akan terekam absensinya. Dan kemudian kita ice breaking dulu. Oke, ice breaking hari ini. Coba Ustazah punya kasus seperti ini. Silahkan siapa yang bisa jawab dapat hadiah. 20. Kata aku yang Kenapa bisa 20? warna oranye itu. Materi kita hari ini adalah tema 2, subtema 1 di PB2. PB itu artinya adalah pembelajaran kedua, seperti itu ya. Dan kemudian materinya apa? Nanti kita akan belajar tentang kalimat tanya dan juga sistem pernapasan pada manusia. Nah, tadi kan kita sudah Ustazah kasih tahu tuh
materi kita adalah tentang kalimat tanya dan juga sistem pernapasan pada manusia. Nah, ini landasan dinasnya itu adalah, tujuan pembelajarannya adalah di sini kalian diharapkan bisa memahami sistem pernapasan dengan baik, kemudian juga dapat memerincinya dengan baik, serta mengkorelasikannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, landasan kita belajar tentang ini, semuanya sumber utama kita adalah dalam Al-Quran. Nah, khususnya untuk pembelajaran kita hari ini adalah dalam surat Al-An'am ayat 125 dengan terjemah, barang siapa yang Allah mengkehendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikannya dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan sisa kepada orang-orang yang tidak beriman. Itu keajaiban Al-Quran ya teman-teman ya, makanya kita jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Oke, ini landasan syar'inya. Oke, materinya tadi untuk IPA adalah sistem pernapasan pada manusia, kemudian untuk bahasa Indonesia adalah tentang kalimat tanya. Ya. Nah, Ustazah mau tanya, bukan mau tanya, sekarang Ustazah mau kalian bertanya ke Ustazah. Paham ya maksudnya ya? Ustazah mau kalian bertanya ke Ustazah. Jadi kalian yang bertanya ke Ustazah ketika melihat gambar ini. Silahkan kalian bertanya ke Ustazah. Lagi apa itu Ustazah? Lagi apa itu Ustazah terus? Apalagi? Ayo nggak apa-apa, tanya dulu. Orangnya nunjuk apa? Orangnya nunjuk apa lagi? Sedang melakukan apa? Kalian mengucapkan kenapa, kemudian apa, seperti itu. Itu merupakan sebuah bentuk kalimat tanya. Ya. Nah, seperti apa kalimat tanya? Ya, apakah hanya ada pertanyaan, ada kalimat tanya itu apakah hanya apa dan kenapa? Mengapa juga? Mengapa? Berapa? Oke, kita lihat ya. Kita lihat berikut ini. Nah, kita harus tahu dulu kalimat tanya itu apa sih? Nah, kalimat tanya itu sendiri adalah kalimat yang mengandung makna atau intonasi tanya. Cirinya adalah diakhiri dengan tanda tanya. Misal, tadi dokternya sedang apa Ustazah? Atau gini, kenapa itu Ustazah? Kata dia, ada intonasi atau makna tanya dalam kalimat tersebut dan pastinya diakhiri dengan tanda tanya. Ada yang dan fungsi dari kata tanya itu sendiri. Nah, kita lihat kata tanya mempunyai sejumlah jenis beserta fungsi dan contohnya di mana diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tadi apa? Apa itu fungsinya untuk apa? Apa itu fungsinya untuk menanyakan sesuatu, ya. Kemudian siapa? Siapa itu untuk apa? Untuk menanyakan orang. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Ya, oke ya teman-teman ya. Ustazah mau tanya dulu. Ini pertanyaan buat kalian. Kenapa sih virus COVID-19 bisa menimbulkan gejala sesak nafas? Panjalan lewat tenggorokan. Nah, kalau misalnya mereka banyak kan jadinya Yang menyerang di bagian pernapasan. Oke, kita simpan dulu ya. Oke, sekarang jika terjadi sesak napas, bagian tubuh mana yang diserang virus COVID? paru-paru. Paru-paru. Oke, nah sekarang kalau paru-paru, bagaimanakah bentuk paru-paru manusia itu? Kayak stick. Kayak apa? Kayak Ada yang stick. sudah tahu? Oke, untuk lebih jelasnya seperti apa bentuk paru-paru manusia itu, kita lihat video berikut. Sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Apa sih yang bisa kalian tangkap dari video itu? Banyak tapi nggak tahu. Ini adalah sistem pernapasan kita di mana diawali dengan rongga hidung. Nih, ini rongga hidung, kemudian rongga mulut, kemudian ada laring. Oke, selanjutnya kita akan membuat proyek. Ya, kita akan membuat model paru-paru sederhana dari benda di sekitarmu. Nah, ini sebenarnya. Jadi kita bisa membuat bentuk paru-paru dari paper bag atau plastik biasa. Oke. Nah, sekarang sambil mengerjakan, bagi teman-teman yang sudah selesai mengerjakan atau misalkan yang masih nanti ketika sudah kita sambil mengerjakan lalu nanti di tengah-tengah sudah selesai, itu saja kasih waktu cukup 10 menit ya. Lalu nanti misalkan sebelum 10 menit sudah selesai, kalian boleh sambil mengerjakan ini. Nah, Ustazah akan share
apa namanya live worksheet-nya. Jadi nanti di sini bisa tulis nama, kemudian diklik dulu, kemudian nanti kelas. Lihat lagi nih materinya seperti apa, bisa diklik tanda panahnya. Lalu di sini, nah ini ada pengenalan terhadap sistem pernapasan kita. Jadi nanti kalian, tadi kan sudah Ustazah tampilkan tuh gambarnya, nanti kalian tinggal cocokkan. Misalkan nih yang atas, namanya apa yang C ini? Misalkan, oh ini hidung Ustazah, nanti kalian tinggal tarik yang gambarnya hidung yang mana? Misalkan yang kuning, nah kita tarik, kita masukkan ke sini, seperti itu. Kemudian ini ada lembar proyeknya, nanti kita akan membuat paru-paru sederhana, bebas. Kalian bebas, kalian ini project based learning sekali lagi. Kalau Ustazah misalkan menggunakan paper bag atau menggunakan sedotan, kalian bebas. Kalian boleh menggunakan balon, menggunakan botol aqua dan sebagainya, terserah. Ya, yang penting masih sesuai dengan instruksi yang ada. Nanti setelah membuat project, kalian membuat kesimpulan. Jadi nah nanti kalau sudah selesai, don't forget to click finish ya di sini. Nanti seperti sekarang, bagaimana sih cara membuatnya? Di sini Ustazah punya 2 buah sedotan ya. Oke. Ya, Ustazah kasih waktu untuk membuatnya sekitar 5 menit saja. Bagi teman-teman yang sudah siap, boleh sambil menunggu sambil mengerjakan LKPD-nya. Lalu Sedotan berfungsi sebagai bronkus yang meneruskan udara ke paru-paru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Dan pernapasan. Bagian pernafasan. Apa alat dan bahannya, Faisal? Sedotan. Saya ucapkan jazakumullah khairan bagi teman-teman yang sudah presentasi. Bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Oh, Masya Allah. Baik kalau begitu. Ya, harus tetap semangat. Nah, berikutnya ini ada tes formatif yang harus kalian kerjakan di quizzes.com. Insya Allah nanti linknya akan sudah share di grup WA ya teman-teman ya. Nanti dari hasil quizzes tadi, dari hasil tes formatif tadi, kalau kalian nilainya di bawah 70 maka akan Ustazah remedialkan. Lalu kemudian kalau nilainya di atas 70 atau sama dengan 70 maka nanti akan ada materi pengayaan dari Ustazah. Kita akan belajar apa? Berikutnya kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia dan juga ide pokok. Ini ada sumber belajar yang kita pelajari hari ini. Ustazah mengambil dari sumber belajar di sini. Kalian selesai materi pembelajaran kita hari ini. Ustazah ucapkan jazakumullah khairan buat semangat kalian. Kita baca doa kafaratul majelis dulu bersama. سبحانك اللهم من هو ربك الله ورسولك محمد ما كتابك القرآن وما دينك الإسلام من هو ربك الله ورسولك محمد ما كتابك القرآن وما دينك الإسلام أول أركان الإسلام الشهادة بكل إيمان أول أركان الإسلام الشهادة بكل إيمان لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ما أحلى صوت الآذان للصلاة قم يا إنسان ما أحلى صوت الآذان للصلاة قم يا إنسان عنها هي لا تتأخر قامت الصلاة الله أكبر عنها هي لا تتأخر قامت الصلاة الله أكبر